merdeka. Ada sukacita di hari ini? Yuk kita bangkit berdiri, kita mau angkat pujian adalah sukacitaku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan tinggal di dalamku. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart, down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart, down in my heart to stay. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Adik-adik, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan telah memberkati kami sehingga kami boleh beribadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan, walaupun kami beribadah online di rumah masing-masing, itu tidak mengurangi rasa sukacita kami, tidak mengurangi rasa syukur kami, Tuhan. Tuhan, berkatilah Tuhan kebaktian dan ibadah kami dari pertama, pertengahan hingga akhir. Biar kami sama-sama Tuhan memuji, memuliakan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini kita mau angkat pujian Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena berkat dan kasih karunia-Mu. Kami pada minggu ini masih Tuhan berikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengarkan ya Tuhan, dapat kami mengerti, kami pahami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Minggu ini tertulis dari surat Yohanes yang pertama
pasal pertama ayat 8 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan. Adik-adik, Kak Florence mau tanya, ada nggak di antara adik-adik yang mengaku tidak pernah berbuat dosa? Kepada mama, kepada teman, atau kepada kakak, atau kepada adik? Pasti semua kita pernah berbuat dosa. Karena apa? Sejak manusia diciptakan Allah, ya, manusia itu sudah melanggar daripada perintah Allah. Jadi dosa itu sudah menguasai manusia pertama. Dan dosa itu berlanjut. Kalau kita baca kitab Kejadian, dosa itu berlanjut kepada keturunan Adam dan Hawa, yaitu Kain. Dia membunuh adiknya. Demikianlah adik-adik, dosa itu berlanjut terus. Baik kepada raja juga berdosa. Contohnya Raja Daud, Raja Salomo, Bapak Abraham, sebagai bapak yang terkenal dengan bapak orang beriman. Abraham juga melakukan dosa. Jadi tidak ada manusia yang tidak pernah atau jatuh ke dalam dosa. Justru karena itulah Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia daripada dosa itu. Kenapa adik-adik? Karena dosa itu mengakibatkan manusia mati. Mati kekal dalam maut. Tapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita dan bangkit dari kematian itu, dan kita memperoleh hidup yang kekal. Itu tadi dikatakan di ayat 8. Nah, terus bagaimana dengan kita? Apakah cukup dengan aku berdosa, Tuhan sudah datang menebus aku, menyelamatkan aku, begitu kan? Tidak adik-adik. Perlu kita ketahui bahwa kalau kita berdosa, kita akui. Kita mengakui di hadapan siapa? Di hadapan orang yang kita berbuat dosa. Pertama sama mama, sama bapak, sama adik, sama kakak, atau sama siapa saja. Lalu kita minta ampun kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan dosa, ampuni aku Tuhan. Aku menyesal, aku berjanji tidak akan berbuat dosa lagi. Berikan kekuatan kepadaku Tuhan, supaya aku bersih, supaya aku tidak jatuh ke dalam dosa dan perbuatanku yang lama lagi. Itu di ayat 9. Ayat 10 adik-adik. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Ya, kalau kita tidak berbuat dosa, ya buat apa Allah turun ke dunia? Buat apa Allah disalibkan? Buat apa Dia memberitakan keselamatan? Kalau kita sendiri menganggap diri kita tidak berdosa, berarti firman Allah yang kita yakini adalah bohong. Ya kan? Nah, karena kita mengaku kita berbuat dosa, Allah datang untuk melepaskan kita dari kuasa dosa. Ya, jadi jangan ada sampai mengatakan aku setia, aku tidak pernah melakukan dosa. Itu sama saja bohong. Tetapi kalau kita katakan aku berbuat dosa, tapi aku sudah menyesal dan tidak mengulanginya kembali. Nah, demikian firman Tuhan adik-adik. Kak Koren ingin sampaikan kepada kita semua, ya, jangan malu mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan Maha Pengampun. Ceritakanlah apa yang telah kamu perbuat. Mungkin kamu berantem sama adikmu sampai mama marah tingkat yang tertinggi, semua kata keluar yang tidak baik. Segeralah minta ampun.
Nah, bagi orang tua kami juga yang mendampingi anak-anak di rumah, marilah kita ajari anak-anak kita supaya mereka setia dan taat kepada Tuhan. Jika mereka sudah melakukan dosa dengan sepengetahuan kita atau tidak sepengetahuan kita, kita ajari mereka supaya mereka mau menyesal di hadapan Tuhan. Adik-adik, Kak Koren sekarang pakai baju merah putih. Nah, menyambut hari kemerdekaan kita tanggal 17 Agustus 2020 yang jatuh pada hari Senin. Ini adalah berkat dari karunia Tuhan yang diberikan kepada kita bangsa Indonesia. Ayo kita isi semangat perjuangan dengan rajin belajar, setia kepada Tuhan, dan tetap jaga kesehatan. Ya adik-adik, pesan kakak hanya sampai di situ. Kiranya firman Tuhan pada hari ini dapat kita mengerti dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan terima kasih kepadamu. Firman-Mu pada pagi hari ini telah kami dengarkan. Kiranya dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Kamelan akan membacakan pengumuman untuk minggu ini ya. Untuk kelas kecil, tugasnya adalah membuat bentuk hati dari kertas dengan tulisan perbuatan baik. Boleh dibantu oleh mama atau papa atau kakak atau siapa saja untuk kelas kecil. Ya adik-adik kelas kecil ya. Untuk kelas sedang, tugasnya adalah menghafal ayat hafalan dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Dengan suara yang kencang ya adik-adik. Untuk kelas besar, tugasnya membuat doa di selembar kertas. Lalu kertas itu dihias dengan rapi atau bagus dengan warna-warni. Terserah mau doa apa saja dari doa adik-adik sendiri ya. Oke adik-adik, dan untuk pengumuman yang adik-adik tugas kemerdekaan nanti akan diberitahukan selanjutnya. Terima kasih adik-adik, tetap jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Kita mau kumpulkan persembahan, kita siapkan yuk adik-adik persembahan. Kita mau angkat pujian di Badai Topan Dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takut lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.